Sebagai travel agent, apakah memang sudah ada terlihat demand yang naik begitu? Ya, terima kasih. Sebenarnya kita tuh sudah melakukan aktivitas ya penjualan untuk akhir tahun itu sejak bulan Juli, ya bahkan mungkin sebelumnya. Dan biasanya memang kita untuk menjual produk wisata di akhir tahun itu kita lakukan antara lain melalui pameran. Nah, pameran ini sudah berlangsung dari Agustus, ya, dan masih berlangsung sampai dengan awal Oktober. Ya, kebetulan nanti di bulan September kita ada pameran bekerjasama dengan Bank Mega, kita sebut nama Mega Travel Fair, itu ada di Jakarta, di Mall of Indonesia, ada di Bandung juga, ada di Makassar, di Denpasar dan Surabaya. Jadi memang dari hasil pameran yang sudah kita lakukan sampai Agustus, itu terlihat sekali peningkatan ya orang yang sudah memesan, istilahnya tiket maupun paket tur untuk di Desember. Oke, mungkin boleh dijelaskan Bu Ratih, sampai saat ini sekitar kurang setengah tahun menuju ke akhir tahun begitu ya, sudah sekitar 4 bulan lagi. Sudah berapa persen servis yang diberikan oleh Antafaya, yang dijual oleh Antafaya ini sudah dibook oleh masyarakat? Ya, kalau kita melihat dari angka penjualan khususnya di Desember, itu sampai dengan Agustus kemarin itu kita sudah 50% dari target sudah kita. Setengah dari target. Iya. Dan memang biasanya kan tipikal orang Indonesia ya, kita biasanya last minute. Jadi kita optimis sekali nanti di Desember itu bisa melebihi tahun lalu. Oke, baik. Mungkin ke Mas Ai ya. Mas Ai, tadi kan kita sudah mendengar penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja sih yang kalau kita bicara soal liburan ini kan pasti kita bicara berkaitan dengan transportasi menggunakan apa. Kalau akhir tahun tuh orang tuh pasti kebayangnya langsung naik pesawat gitu ya. Tiket pesawat mahal gitu. Mungkin kalau dari Mas Ai sendiri melihatnya seperti apa? Karena kan mengingat di akhir tahun ini kan semua orang sudah tahu begitu, ini akan menjadi peak season. Kalau memang orang mau berlibur atau pulang kampung harusnya sudah terencana. Tapi sebenarnya seperti apa sih financial planning yang harus disiapkan menuju ke akhir tahun yang tiket pesawatnya serba mahal? Iya. Sebenarnya tipsnya adalah simpel aja perencanaan ya Dina ya. Jadi kalau misalkan kita mau liburan itu dan mau istilahnya budgetnya nggak membengkak, kita harus melakukan perencanaan dari jauh-jauh hari gitu kan. Biasanya juga dari pihak travel agent itu kan kalau kita belinya dari jauh-jauh hari mungkin ada promo atau harganya lebih murah gitu dibandingkan kita belinya last minute. Tadi seperti Bu Ratih bilang, banyak orang Indonesia kan last minute gitu. Tanpa mereka sadari mungkin karena last minute itu harganya justru udah naik karena mungkin ketersediaannya semakin sedikit ya Bu ya. Karena ketersediaannya semakin sedikit harganya juga naik gitu. Jadi memang dalam liburan ini perencanaan tuh penting gitu ya. Jadi kalau kita mau nggak boncos gitu ya setelah liburan, kita pasti harus tentukan dulu nih destinasinya mau kemana, terus kita lakukan perencanaan, habis itu kita budgeting, kira-kira berapa nih budgetnya gitu ya. Nah setelah itu baru kita lihat sumber pendanaan kita mencukupi nggak gitu kan. Kalau dari jauh-jauh hari mungkin kita bisa melakukan antisipasi ya, bisa ambil mungkin dari bonus gitu kalau ada bonus tahunan, atau mungkin dari cuan investasi, atau mungkin disisihkan dari gaji setiap bulan untuk liburan di akhir tahun gitu ya. Dan jangan malu untuk cari-cari promo gitu ya. Apalagi zaman sekarang ya dengan era keterbukaan banyak sekali kan channel-channel yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk mencari promo-promo tiket pesawat murah, hotel, apa istilahnya experience di tempat destinasi wisata dan segala macam itu juga bisa membantu untuk mengurangi budget gitu ya. Dan yang paling penting kita tuh kalau menurutku ya jangan terlalu impulsif juga gitu. Jadi kita sesuaikan lah antara budget yang kita punya dengan keinginan kita gitu. Kadang-kadang kan orang Indonesia terutama ya, walaupun pada umumnya juga sama gitu ya. Udah direncanakan budgetnya sekian gitu ya, tapi begitu liburan ternyata ada aja nih ntar mau beli oleh-olehnya lebih banyak lah gitu kan, mau nambah shopping gitu ya, nambah ke destinasi berikutnya. Sebenarnya nggak ada masalah selama budgetnya masih ada gitu ya. Yang jadi masalah kan kalau budgetnya udah dipersiapkan misalkan 10 juta, tiba-tiba udah pas jalan tuh udah melebihi gitu. Nah itu kalau misalkan dia nggak punya spare cadangan dana kan jadi repot gitu ya setelah liburannya gitu sih Dina. Oke Mas Ai, saya yakin baik Mas Ai dan juga saya nih yang mungkin sering beli tiket pesawat sepakat begitu merasa kalau harga tiket pesawat domestik cenderung mahal. Terutama kalau kita bandingkan dengan misalnya katakan dari Jakarta ke Singapura kok mahal. Saya pengen tahu perspektif ya kalau dari Bu Ratih sebagai pengusaha begitu ya, yang juga langsung berhadapan dengan customer. Apakah Anda melihat hal yang sama secara rata-rata? Ya, jadi memang periode setelah COVID itu pesawat belum 100% kapasitasnya sama dengan 2019.
Ya, hal itu menyebabkan ya kalau kapasitasnya lebih kecil, otomatis demand-nya yang sama atau meningkat, tentunya kan istilahnya kapasitinya itu bisa terjual lebih banyak. Betul. Ya, sehingga memang kalau dulu mereka punya ekonomi itu banyak kelas, itu kelas yang murah itu dibuka. Sekarang karena memang demand-nya ada, tentunya kelas yang murah walaupun sama-sama ekonomi itu tidak dibuka. Jadi kesannya sekarang itu kita ngeliatnya kok tiket mahal banget ya. Jadi sebenarnya harganya mungkin sama, cuman memang kelas yang fleksibel yang istilahnya yang tidak bisa di-refund, yang tidak bisa diganti, itu namanya kelas yang paling murah, itu tidak banyak dibuka. Jadi ketersediaan seat yang tiket yang kelas murah itu yang tidak banyak dibuka. Ya, itu selain itu juga full surcharge juga mempengaruhi. Oke. Kalau so far pelanggan atau customer dari Antafaya, benar nggak sih Bu kalau perilakunya dilihat bahwa pertimbangan utama ya masih harga tiket pesawat gitu? Betul. Tentunya betul. Cuman kita kan sudah melihat ya bahwa kebutuhan traveling itu sudah quote unquote kayak kebutuhan primer gitu loh. Jadi yang tadi dibilang kan, walaupun apapun dia punya budget istilahnya untuk traveling. Ya, jadi mungkin kalau dulu 10 juta bisa sampai Jepang, sekarang mungkin cuma bisa sampai China. Betul. Ya, jadi demand untuk travelingnya tetap ada. Karena kita melihat tadi antusias untuk yang datang ke pameran dan beli itu masih tinggi. Jadi memang mereka menyesuaikan budget dengan destinasinya. Jadi kalau dulu mungkin bisa ke Europe, sekarang mungkin ke Asia. Dan banyak sekali sekarang kemudahan-kemudahan ya, seperti Alobank mengeluarkan pay later. Ya, dengan pay later itu plus ditambah diskon 10%. Jadi itu benar-benar kemudahan untuk para orang yang mau berpergian, dipikir oke, dengan adanya pay later atau dengan adanya cicilan 0% pun dari bank-bank, dan sekarang di pameran ini semuanya serba diskon. Ya, cashback, cicilan 0%, tambah lagi ekstra ini. Nah, jadi itu yang membuat akhirnya ya disesuaikan dengan budget tadi gitu loh. Oke, ini menarik ya, karena kalau dari Bu Rati sudah menyebutkan begitu, salah satu alternatif untuk membayar liburan atau pulang kampung di akhir tahun adalah dengan menggunakan pay later. Saya mau nanya nih ke Mas Ai, ini kan salah satu promo yang diberikan oleh servis-servis atau layanan keuangan adalah cicilan 0%. Kita tahu bahwa yang namanya berhutang itu, terutama yang konsumtif, harus kita tekan. Tapi kan di sisi lain ini adalah penawaran yang menarik karena ya balik lagi cicilannya 0% dan bahkan bisa jadi dapat cashback saat kita menggunakan pay later. Kalau dari financial planning, apakah untuk memilih pay later ini karena melihat dari cashbacknya, karena melihat dari cicilan dengan kredit 0%-nya, tetap menggunakan pay later, apakah itu adalah keputusan yang tepat, Mas? Ya, sebenarnya kalau dari perspektif keuangan itu kan memang selama dia ada dananya, ada budgetnya, ya sebenarnya nggak ada masalah gitu. Yang jadi masalah kan kalau misalkan orang-orang yang dia mengajukan pay later tapi dia belum tahu nih sumber dana untuk membayarnya ke depan gitu kan. Kalau misalkan orang itu sudah yakin misalkan oh kan saya punya gaji gitu kan, atau saya masih ada spare dana sebenarnya gitu kan, tapi memang bisa dikeluarkannya nanti gitu kan, ya boleh-boleh aja karena kan pada prinsipnya bagaimana kita liburan itu mendapatkan budget seminimal mungkin gitu ya. Betul. Tapi prinsipnya pay later ataupun kartu kredit dan ataupun yang lainnya gitu ya, kalau kita mau menggunakan jangan gunakan itu sebagai pengganti uang, tapi sebenarnya untuk lebih ke arah fasilitas aja gitu. Sebenarnya kita udah ada uangnya atau budgetnya gitu. Tapi dengan menggunakan fasilitas itu kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik gitu kan, lebih murah. Jadi sebenarnya sah-sah saja gitu ya, selama memang kita bisa antisipasi pembayarannya. Jadi masalah kan banyak sekarang itu kan kurang bijak ya penggunaan pay letternya atau kreditnya gitu. Nah itu yang mungkin harus dihindari gitu ya. Jangan sampai ya merugikan dirinya sendiri gitu kan. Nantinya malah jadi kredit macet, berhutang ya jadinya ketiban utang boncos juga gitu kan. Jadinya jadi masalah gitu. Oke, terima kasih Mas Ai atas pandangannya. Saya selanjutnya mau bertanya ke Bu Rati. Sebagai pengusaha begitu dan dari perspektifnya dari travel agent, sebenarnya tips apa sih yang bisa dilakukan oleh Sobat Cuan supaya kita bisa dapat harga terbaik meski di periode peak season? Apa strategi yang bisa kita terapkan, Bu? Ya, tadi seperti dikemukakan Mas Ai bahwa merencanakanlah dari istilahnya mungkin 4 bulan atau 5 bulan sebelumnya. Ya,
kesempatan terbaik untuk mendapatkan harga terbaik ya, khususnya nanti akhir tahun adalah di pameran yang dilakukan Agustus sampai September ini. Karena pameran ini benar-benar untuk bank ya, karena ini kan maskapai istilahnya didukung oleh bank. Itu memang memberikan benefit terhadap cardholdernya untuk mendapatkan promo-promo tadi. Jadi satu hal bahwa harga tiket dari Alania pun masih cenderung lebih murah dibanding nanti kalau belinya mungkin di November. Ya, satu harganya sudah mahal, kedua seatnya mungkin juga udah susah. Nah, jadi merencanakan memang dari mungkin 4 bulan atau 3 sampai 5 bulan sebelumnya itu jauh lebih baik. Ya, yang kedua yaitu memanfaatkan kesempatan pameran. Ya, sekarang pun Mega Capital ya, ini investment itu sudah ada juga. Jadi invest untuk membeli produk liburan itu pun juga sudah ada. Jadi itu memberi kemudahan juga dan harganya pun karena itu jauh hari sebelumnya itu jauh lebih murah. Oke. Begitu. Oke, baik. Kalau kita bicara berkaitan dengan perilaku traveling di Indonesia, terutama anak muda begitu ya, generasi milenial, generasi Z, ini kan nggak lepas ya dari yang namanya distorsi media sosial, baik dari trennya, kemudian mempengaruhi juga tujuannya, kegiatannya, bahkan sampai proses beli tiketnya pun terpengaruh oleh adanya tren-tren di media sosial. Salah satu yang sering saya dengar adalah ada nih trik-trik untuk membeli tiket pesawat begitu, terutama lewat aplikasi di jam-jam tertentu atau di hari-hari tertentu. Saya pengen tanya sama Bu Ratih, itu benar nggak sih Bu? Benar, bisa memang. Jadi kita kalau sudah ngeliat patternnya, karena sebenarnya harga tiket itu very dynamic. Nggak harus jam 1 malam pun, kalau memang misalnya airline sendiri menentukan bahwa dibuka nih kelas yang murah, itu bisa dapat. Jadi misalnya saya pesan nih di jam 7 ya, lalu ada yang pesan di 7 lewat 1, harganya bisa berbeda karena memang itu very dynamic. Dan mungkin memang sudah dipelajari patternnya, kalau malam memang dan hari tertentu lebih murah, itu mungkin saja. Tapi hati-hati karena dengan yang paling murah itu tidak bisa refund, tidak bisa ganti tanggal, dan itu biasanya nggak mungkin untuk traveling yang dalam jangka waktu dekat. Jadi ya itu tadi, mau cuan nanti malah boncos ya, karena malah angus ya. Kalau buru-buru belinya gitu ya. Tapi kalau memang bisa anytime, any day, itu sebenarnya bisa. Bisa cari best price. Bisa cari best price. Lewat travel agent pun mau cari best price selama anytime, any day, itu bisa juga. Oke, makanya itu sebenarnya kuncinya adalah planning jauh-jauh hari. Begitu. Atau very fleksibel. Pokoknya saya cari ke Jakarta Tokyo yang paling murah di tanggal berapa aja, di keberangkatan jam berapa aja. Apalagi kalau nggak direct, itu murah. Oke. Ya, gitu, semakin direct semakin mahal. Jadi tetap harus dipilih ya, mau apa nih, mau mengeluarkan kos yang lebih tapi lebih nyaman, tapi misalnya mau hemat tapi perjalanannya panjang juga tetap balik lagi ke keputusan sobat cuan. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Mas Ai. Mas Ai, tadi kan kita sudah bahas begitu, salah satu cara untuk dalam tanda kutip membiayai perjalanan kita di akhir tahun atau di peak season adalah lewat pay later, sudah terjawab. Pertanyaan selanjutnya, gimana kalau kita mencari sumber pembiayaan dari dana darurat? Boleh nggak Mas Ai? Ya, sebenarnya kalau dari definisi secara harafiahnya aja, dana darurat itu kan sebenarnya untuk kebutuhan yang darurat ya. Jadi sebenarnya kalau menurut traveling nggak darurat ya? Iya, dari sisi perencanaan keuangan sebenarnya ya salah kaprah gitu. Karena ya itu untuk kebutuhan yang very darurat gitu ya. Misalkan kebutuhan tiba-tiba sakit, atau mungkin mungkin ada yang meninggal dunia, atau mungkin ada kecelakaan, atau tiba-tiba rumahnya harus renovasi. Itu kan sebenarnya dana-dana yang diperuntukkan untuk kebutuhan yang seperti itu gitu ya. Tapi memang idealnya untuk liburan ini kita persiapkan dana lain gitu ya. Dari misalkan dari gaji kita sisihkan gitu kan, tadi ya Bu Ratih juga udah bilang. Jadi memang daripada kita misalkan tiap minggu nongkrong di mall terus, mungkin sebagian kita sisihkan buat liburan gitu kan, buat healing gitu kan, sama aja. Jadi budget lifestyle itu adalah sebenarnya budget yang bisa kita keluarkan untuk liburan gitu ya. Atau kalau untuk yang bekerja biasanya kan tiap tahun suka ada bonus tahunan gitu ya, ya mungkin bisa disisihkan gitu ya untuk liburan sebagian. Atau kalau yang sudah mulai berinvestasi, sebagian keuntungannya juga bisa disisihkan. Jadi sebenarnya banyak sumber-sumber pendanaan yang bisa kita gunakan buat liburan gitu ya. Dan opsi terakhir, kalaupun harus menggunakan pay later, ya itu tadi, kita harus ada dana yang memang sudah kita secure gitu ya untuk membayarnya. Jangan sampai nanti menggulung utangnya malah kitanya boncos, bangkrut gitu kan. Jadi memang jadi kalau untuk dana darurat sih
jawabannya secara perspektif keuangan ya harusnya jangan ya gitu. Oke. Jadi gunakan sumber-sumber dana yang lain. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya buat Bu Rati. Bu Rati kalau melihat tadi kan Anda sudah menyebutkan bahwa sudah sekitar 50% begitu layanan dari Antafaya untuk akhir tahun sudah terjual. Kalau dilihat dari jumlahnya, kebanyakan apakah masyarakat Indonesia ingin traveling ke dalam negeri atau luar negeri? Terus analisisnya kalau dari Antafaya gimana, Bu? Ya, jadi memang behavior daripada yang mau traveling itu biasanya kalau dalam negeri dia nggak pakai travel agent, dia langsung beli tiket. Memang tiket domestik ya pasti akhir tahun itu mostly orang ke Bali, Labuan Bajo, Bali, Jogja, itu udah very favorite. Ya kalau kita ngelihat dari tahun lalu tuh jumlah wisatawan yang pergi ke luar negeri itu 7,5 juta. Itu sampai Juni itu sekitar 3,5. Ya, itu data BPS ya. Di tahun ini itu udah 4 juta lebih. Jadi memang kelihatan demand-nya memang sudah lebih tinggi dari tahun lalu. Jadi tahun ini walaupun ya ada masalah kurs yang tinggi segala macam, mereka akan menyesuaikan. Ya, kalau kita ngelihat Asia ya di Desember banyak meningkat karena memang China ini kan banyak destinasi yang sekarang lagi hits ya Chongqing. Nah itu harganya juga very reasonable. Nah itu jadi menjadi tujuan destinasi dan mungkin cruise juga ya kemarin ada cruise juga yang berangkatnya dari Jakarta. Jadi paling nggak hemat tiket Jakarta Singapurnya. Nah Eropa pun masih menjadi favorite karena ya Indonesia kan pasti mencari yang musimnya beda ya dengan kita. Dan mereka rata-rata untuk libur ke Eropa kan butuh libur panjang. Jadi biasanya memang akhir tahun dengan keluarga. Berarti bisa dikatakan sebenarnya masih agak merata ya? Iya, masih merata Asia sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Iya,